Halo semuanya, perkenalkan, saya Fazai Batunisa dengan NIM 2401030044, Program Pendidikan Nonformal Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas program publik yang menjadi perhatian dari awal tahun 2025 ini, yaitu program makan bergizi gratis atau yang biasa kita kenal MBG. Sebagai pengingat saja, pada pekan lalu program MBG telah memberikan manfaat kepada lebih dari 5,5 juta orang dan menyerap tenaga kerja melebihi 72.000 pekerja. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir komunikasi sosial yang berfokus pada komunikasi efektif berbasis data dan teori. Karena itu, saya akan menyajikan analisis kritis, tapi tetap objektif serta didukung sumber yang kredibel. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi, stunting, serta ketimpangan belajar. Program MBG ini muncul sebagai salah satu solusi nasional yang ambisius. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah program MBG ini sudah benar-benar siap? Dan adakah tantangan pada implementasinya? Mari kita bahas di video berikut. Apa itu MBG? Program makan bergizi gratis adalah kebijakan pemerintah yang memberikan makanan bergizi kepada salah satunya yaitu anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan target 19,47 juta penerima pada tahun pertama. Data ini saya dapatkan dari kompas.id. Dengan anggaran yang besar, program ini menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang pernah dijalankan oleh pemerintah. Dalam menganalisis program ini, saya menggunakan teori framing dari Robert Entman. Bagi teman-teman yang belum mengerti apa sih teori framing itu, teori framing adalah cara mengemas isu agar audiens melihat dari sudut pandang tertentu. Dalam video ini, framing yang saya gunakan adalah program MBG merupakan kebijakan yang baik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan transparansi. Mekanisme program MBG. MBG dijalankan melalui SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yaitu dapur umum yang bertugas menyiapkan masakan bergizi setiap hari. Mekanisme operasionalnya terdiri dari 3 model. Yang pertama, dapur dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah daerah atau Kodim. Yang terakhir, MBG ini melibatkan UMKM lokal dan BUMDes untuk penyediaan bahan makanan. Dengan sistem ini, pemerintah berharap makanan yang disajikan lebih segar, distribusi menjadi lebih cepat, dan UMKM lokal ikut berkembang. Manfaat program MBG. Jika dilihat dari sisi positif, manfaat MBG cukup signifikan. Menurut data yang telah saya ambil pada situs indonesia.go.id serta situs kompas.id, MBG ini berpotensi meningkatkan status gizi pada anak dan ibu, mengurangi risiko stunting, menyerap 1,5 tenaga kerja melalui 30.000 dapur untuk SPPG, serta memperkuat ekonomi UMKM. Tantangan dan kritik MBG.
Seperti kebijakan berskala besar lainnya, MBG memiliki sejumlah tantangan. Anggaran dalam program makan bergizi gratis ini mencapai 71 triliun rupiah. Hal ini menjadi sorotan dalam berbagai laporan Kemenkeu. Lalu, belum adanya kesiapan infrastruktur dapur yang belum merata. Beberapa daerah dilaporkan masih memiliki kendala kebersihan, logistik, dan standar penyajian. Kualitas makanan tidak seragam. Serta adanya resiko salah kelola pada makanan bergizi gratis. Jika pengawasan lemah, potensi penyimpangan dapat terjadi. Media menyoroti isu-isu ini juga memperkuat efek agenda setting, sehingga publik memandang aspek pengawasan sebagai isu yang sangat krusial. Perubahan target MBG. Terdapat beberapa perubahan jumlah target penerima selama tahap awal pelaksanaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa program masih berada dalam fase penyesuaian besar-besaran, baik dari sisi pendanaan maupun sisi logistik. Posisi atau tesis. Berdasarkan seluruh data dan teori komunikasi sosial yang telah saya gunakan, posisi saya adalah saya mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan kualitas SDM Indonesia. Namun, program ini akan berhasil hanya apabila pengawasan, transparansi anggaran, dan kualitas implementasi benar-benar diperkuat. Rekomendasi mengenai MBG. Untuk memperkuat efektivitas program, saya menyampaikan 3 rekomendasi utama. Yang pertama, memperkuat pengawasan SPPG baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, membuka laporan anggaran secara transparan dengan sistem real time atau secara langsung. Lalu, yang ketiga, memberikan edukasi gizi kepada orang tua dan penerima manfaat sehingga program ini tidak hanya berhenti di penyediaan makanan, tetapi juga perubahan perilaku makan yang lebih sehat. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai program makan bergizi gratis. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang potensi serta tantangan yang dihadapi program makan bergizi gratis ini. Saya, Fadhe Batunisa, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa kembali.